Banteng perunggu, keledai Spanyol, elang darah, kedengarannya seperti kebun binatang interaktif paling menakutkan di dunia, bukan? Tapi ini adalah metode penyiksaan yang nyata, dan jujur saja, umat manusia selalu menemukan cara-cara brutal yang kreatif untuk membuat orang lain menderita. Hai, saya Jos dan kita akan menjelajahi beberapa hukuman paling brutal dalam sejarah manusia hanya di The Infographic Show. Kita akan melihat banyak dari hukuman itu secara singkat, lalu kita akan membahas secara detail yang paling gila. Mari kita mulai dengan klasik kita, hukuman terburuk dalam sejarah umat manusia. Filsuf Prancis, Michel Foucault, memulai bukunya yang berjudul Discipline and Punish, The Birth of the Prison, dengan sebuah bab tentang seorang pria Prancis malang bernama Robert François Damiens. Damiens telah mencoba dan gagal membunuh Raja Louis ke-15, dan karena itu, dia dihukum dengan sangat berat. Dia dibakar dengan lilin dan timah cair, serta disiram minyak mendidih ke luka-luka terbukanya. Setelah itu, anggota tubuhnya dicabik-cabik oleh kuda-kuda yang menariknya ke 4 arah, lalu tubuhnya dibakar di tiang pancang. Beberapa orang di kerumunan bersorak, tetapi seorang komentator menulis, "Aku beberapa kali terpaksa memalingkan wajahku dan menutup telingaku saat mendengar jeritannya yang menusuk. Setengah dari tubuhnya telah tercabik darinya." Segalanya perlahan berubah terkait kerasnya hukuman. Tapi hari ini, kita akan melihat kembali masa lalu yang brutal. Dalam episode The Infographic Show kali ini, hukuman terburuk dalam sejarah umat manusia. Kami harus menjelaskan bahwa daftar ini tidak diurutkan berdasarkan tingkat kekejamannya, karena Anda akan melihat bahwa semua hukuman yang diberikan ini benar-benar biadab sampai tingkat yang paling parah. Akan sulit untuk mengatakan mana yang terburuk, karena semuanya benar-benar mengerikan. Kami serahkan kepada Anda untuk memutuskan hukuman mana yang menurut Anda paling keji. Kami juga akan menambahkan bahwa beberapa dari Anda mungkin percaya bahwa penderitaan yang berkepanjangan, seperti kurungan isolasi selama 20 tahun, mungkin sebenarnya lebih buruk daripada rasa sakit yang luar biasa yang hanya berlangsung beberapa detik atau menit sebelum kematian. Tapi hari ini, kita akan lebih fokus pada tindakan-tindakan barbar. Rak penyiksaan. Kita akan mulai dengan salah satu hukuman yang mungkin sudah pernah Anda dengar. Rak penyiksaan adalah alat yang cukup sederhana yang terdiri dari bingkai persegi panjang dan serangkaian tuas, katrol, serta tali. Ada berbagai versi rak penyiksaan yang berasal dari zaman kuno hingga Eropa abad pertengahan. Idenya adalah untuk menarik tubuh tahanan dari persendian-persendiannya sampai otot-ototnya robek dan sendi-sendinya terlepas. Akhirnya, semua persendian akan terlepas. Digantung, ditarik, dan dipotong menjadi 4 bagian. Ini mirip dengan apa yang terjadi pada Damien, tetapi lebih dikenal sebagai bentuk eksekusi yang sangat mengerikan di Inggris pada abad pertengahan ketika seseorang melakukan pengkhianatan tingkat tinggi alias pengkhianatan terhadap negara. Tahanan akan digantung sampai hampir mati, lalu dia akan diturunkan dan isi perutnya dikeluarkan saat masih hidup, serta alat kelaminnya juga dipotong dari tubuhnya. Setelah itu, dia akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian dan seringkali kepalanya dipenggal dan digantung di suatu tempat agar bisa dilihat oleh masyarakat. Hukuman ini dihapuskan di Inggris pada tahun 1870. Kursi Yudas, juga dikenal sebagai kursi Dani atau buayan Yudas, tidak diketahui secara pasti kapan alat ini digunakan, tetapi ada sketsa-sketsanya yang masih ada dan juga dipajang di beberapa museum. Alat mengerikan ini adalah sebuah kursi dengan bentuk piramida runcing yang tajam di bagian dudukannya. Situs web yang membahas sejarah abad pertengahan memberitahu kita bahwa orang-orang akan didudukkan di atas ujung runcing ini dan diturunkan dengan tali yang sangat menyakitkan saat menembus lubang tubuh, tetapi terkadang mereka akan ditarik ke bawah dengan menggunakan beban, sementara penggunaan minyak akan membuat semuanya semakin parah. Mereka akan mati secara perlahan saat semakin diturunkan atau bahkan mati lebih lambat lagi karena infeksi. Menurut 2 sumber yang kami temukan, proses ini bisa memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Beberapa sumber mengatakan alat ini digunakan selama Inkuisisi Spanyol, tetapi sumber lain membantahnya. Merebus. Sekali lagi, kita beralih ke Inggris dan kali ini ke tahun 1500-an. Dikatakan bahwa Raja Henry yang ke-8 yang sering pemarah menjadikan ini sebagai bentuk hukuman mati, tetapi tampaknya metode ini juga pernah populer di berbagai wilayah Eropa dan Asia pada suatu masa. Seperti yang bisa Anda tebak, penyiksaan dan biasanya kematian pada akhirnya terjadi karena seseorang direbus hidup-hidup dalam kuali besar atau ketel yang berisi air, minyak, atau ter. Roda Catherine, juga dikenal sebagai roda pemecah, diyakini metode sederhana penghancuran tubuh ini terutama digunakan pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa dan beberapa bagian Asia. Penulis Prancis Voltaire menulis tentang hukuman ini dalam sebuah buku yang diterbitkan pada abad ke-18. Para tahanan diikat dan direntangkan di atas roda kayu besar. Algojo kemudian akan mengambil benda berat, kadang-kadang pentungan besi, dan meremukan tubuh orang tersebut di atas roda sampai tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Namun terkadang, butuh beberapa hari bagi para korban untuk meninggal karena luka-luka mereka. Penghancur kepala. Ini seharusnya sudah cukup jelas. Bayangkan, sebuah piringan logam diikatkan ke tengkorakmu dan pelat logam di bawah dagumu. Kamu tidak bisa bergerak karena semuanya terpasang erat.
Piringan itu bisa diturunkan menggunakan sekrup besar yang bisa diputar. Saat diturunkan, piringan itu mematahkan tulang-tulang di kepalamu dan akhirnya menghancurkan tengkorakmu. Kami tidak bisa menemukan terlalu banyak sumber yang dapat dipercaya yang memberitahu kapan alat ini digunakan. Tapi sekali lagi, diduga alat ini berasal dari abad pertengahan. History.com memberitahu kami bahwa alat ini benar-benar ada, dan alat ini muncul dalam sebuah buku berjudul The Big Book of Pain, Torture, and Punishment Through History. Penggulitan. Jika kamu pernah menonton Game of Thrones, kamu pasti sudah familiar dengan hukuman ini. Penyiksaan ini terdiri dari menguliti seluruh kulit seseorang, meskipun dikatakan di Tiongkok, terkadang hanya kulit wajah saja yang dikuliti. Terkadang, orang tersebut mungkin dibakar terlebih dahulu untuk mempermudah proses pengulitan atau mungkin hanya untuk menambah kekejaman. Hukuman ini masih ada hingga akhir abad ke-18 dan Michel Foucault membahasnya secara mendetail dalam buku yang sudah kami sebutkan, Discipline and Punish. Konon, orang Inggris melakukan hukuman ini kepada para pencuri pada abad ke-13, tetapi hukuman seperti ini terjadi di seluruh dunia sepanjang zaman. Konon Kaisar Tiongkok, Han Hongwu, memerintahkan penggulitan terhadap 5.000 wanita pada tahun 1357, meskipun sebuah buku berjudul Skin and Bones menyebutkan tanggalnya pada tahun 1396. Kematian dengan 1.000 sayatan. Masih di Tiongkok, dan pada periode yang sama, muncul penyiksaan brutal ini. Juga dikenal sebagai Ling Chi, sebuah buku berjudul Death by a Thousand Cuts mengatakan bahwa ini adalah bentuk hukuman yang umum di Tiongkok pada abad ke-14. Namun, telah ada di negara itu selama berabad-abad. Seluruh tubuh tahanan akan diiris, namun akan membutuhkan waktu lama untuk mati, seperti yang bisa diduga dari irisan-irisan kecil. Namun tidak ada bagian yang luput dari pisau, dan pada akhirnya, hal ini akan membunuh korban yang malang. Namun, meskipun bentuk hukuman ini menjadi terkenal di luar Tiongkok, beberapa sejarawan mengatakan bahwa sebenarnya hukuman ini tidak selama yang dikatakan orang-orang pada awalnya dan beberapa irisan tersebut sebenarnya berarti pemotongan anggota tubuh sehingga kematian datang lebih cepat. Penggergajian. Melihat sketsa dari abad ke-15, dalam beberapa hal ini adalah yang paling biadab karena sangat sederhana. Seseorang digantung terbalik dari tiang gantungan dengan kedua kakinya membentuk huruf V. Dua orang kemudian akan mengambil gergaji besar dan membelah orang tersebut menjadi dua dari area selangkangannya. Konon, dia akan tetap hidup selama sebagian besar proses ini. Menurut salah satu sumber yang bisa kami temukan, metode ini hanya jarang digunakan di Eropa abad pertengahan dan di Tiongkok, di mana penggergajian secara horizontal di bagian tengah menjadi alternatifnya. Jika melihat di internet, penggergajian mengambil berbagai bentuk di seluruh dunia selama berabad-abad. Bagaimanapun juga, orang-orang dipotong dengan gergaji, tetapi metodenya bisa bermacam-macam. Tikus. Mungkin Anda sedang berpikir sekarang, apa sebenarnya yang salah dengan orang-orang di masa lalu sehingga mereka melakukan atau bahkan mendukung perilaku seperti itu? Karena manusia sangat memahami rasa sakit. Bukankah kita sudah dikaruniai moralitas bawaan? Jika Anda belum memikirkan hal itu, mungkin Anda akan segera memikirkannya, karena kematian akibat tikus benar-benar di luar nalar. Metode ini ternyata digunakan di Eropa dan Tiongkok pada zaman pertengahan. Beberapa sumber mengatakan bahwa tikus-tikus yang kelaparan dimasukkan ke dalam sebuah kotak bersama seorang tahanan telanjang dan mereka perlahan-lahan memakan orang tersebut. Sumber lain mengatakan bahwa perut orang tersebut pertama-tama dibuka sebagian agar tikus-tikus bisa masuk ke dalam tubuhnya. Hal ini ditulis dalam sebuah buku tahun 1931 berjudul Merrily I Go to Hell, Reminiscences of a Bishop's Daughter. Buku lain berjudul The Dictionary of Torture mengatakan bahwa hal ini terjadi di Jerman. Buku lain lagi mengatakan bahwa di Tiongkok, tikus akan terperangkap di atas perut korban di bawah sebuah panci logam. Panci ini akan dipanaskan sampai tikus tidak punya pilihan lain selain mencoba menggerogoti tubuh orang tersebut agar bisa keluar. Kita tidak bisa mengatakan apa hasil dari hal ini, dan mungkin tidak terlalu masuk akal bahwa seekor tikus bisa menggerogoti tubuh seseorang hingga tembus. Beberapa sumber yang mengatakan hal itu terjadi tidak memberikan bukti bahwa memang terjadi seperti itu. Kembali karena permintaan banyak orang, kami menghadirkan lagi sebuah acara tentang hukuman-hukuman yang tak terbayangkan yang telah dijatuhkan oleh pihak berwenang kepada para penjahat dan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah, penguasa, atau bahkan agama. Meskipun menghancurkan kepala orang dengan alat penyiksa abad pertengahan tentu saja sudah tidak terjadi lagi, dunia saat ini masih menjadi tempat bagi beberapa hukuman yang biadab. Bahkan di negara-negara paling maju, masih ada hal-hal seperti waterboarding atau siksaan mental akibat dipenjara dalam isolasi. Pencambukan dengan rotan, yang masih terjadi di beberapa negara, telah disebut sebagai hukuman yang sangat menyakitkan, sementara dirajam sampai mati, bisa kita bayangkan, pasti merupakan cara yang sangat mengerikan untuk mati. Pada tahun 2008, muncul laporan tentang seorang gadis Somalia berusia 13 tahun yang dikubur sampai leher dan dirajam sampai mati oleh 50 pria. Kejahatannya melaporkan pemerkosaan. Hari ini, kita akan membahas lebih banyak kekejaman yang luar biasa dalam episode The Infographic Show ini, Hukuman Terburuk dalam Sejarah Umat Manusia, bagian 2. Nomor 10. Banteng Perunggu. Juga dikenal sebagai Banteng Sisilia, hukuman brutal ini ada pada zaman Yunani kuno. Bagaimana kita mengetahuinya?
Sejarawan Yunani Diodorus Siculus menulis tentang hal ini dalam salah satu dari banyak buku sejarahnya yang membahas berbagai budaya pada masa itu. Dia menulis bahwa seekor banteng akan dibuat dari perunggu dengan ukuran hampir sama seperti banteng asli. Ada sebuah pintu di sisi benda itu, di mana orang-orang yang dijatuhi hukuman mati akan didorong masuk. Api kemudian dinyalakan di bawah banteng itu dan orang tersebut dipanggang sampai mati. Bahkan dikatakan bahwa banteng itu dirancang sedemikian rupa sehingga teriakan korban akan terdengar oleh para penonton. Jika ini terdengar buruk, ya, pada akhir acara, kamu mungkin akan berpikir bahwa itu bukanlah cara yang terlalu buruk untuk mati. Nomor 9. Iron Maiden. Kamu mungkin sudah pernah mendengar namanya jika kamu menyukai musik heavy metal. Band tersebut mengambil nama mereka dari sebuah alat penyiksaan. Seperti banyak alat penyiksaan lainnya, para sejarawan memperdebatkan kapan dan bagaimana alat ini digunakan. Tetapi, kamu pasti bisa menemukan Iron Maiden di museum-museum saat ini. Diperkirakan bahwa yang pertama kali dibuat adalah sebuah penemuan bangsa Jermanik pada abad ke-14, namun selama berabad-abad berikutnya, banyak sejarawan yang menulis tentang alat-alat mengerikan ini. Bentuknya agak mirip dengan mumi Mesir, tetapi bagian dalam pintunya dipenuhi dengan paku-paku tajam. Ketika ditutup, orang yang ada di dalam peti itu akan tertusuk. Seperti yang sudah kami katakan, beberapa sejarawan menulis bahwa benda-benda ini mungkin tidak pernah digunakan atau jarang digunakan. Tetapi, benda-benda ini memang benar-benar ada. Sejarawan lain menulis bahwa benda-benda ini sering dibicarakan pada abad ke-18 dan ke-19 untuk menunjukkan betapa biadabnya orang-orang di masa lalu dan betapa lebih baiknya mereka di zaman mereka sendiri. Nomor 8. Penyaliban. Sebenarnya, kami seharusnya sudah memasukkan ini di acara pertama, karena ini adalah cara mati yang sangat mengerikan. Seperti yang Anda ketahui dari membaca sejarah Kristen, penyaliban melibatkan mengikat atau memaku seseorang yang telanjang ke sebuah balok kayu. Orang tersebut kemudian dibiarkan mati secara perlahan. Begitulah akhir dari Yesus Kristus. Yang mungkin tidak Anda ketahui adalah ada banyak cara untuk menyalib seseorang. Mungkin skenario yang lebih baik adalah dipaku ke pohon, tetapi yang jauh lebih buruk adalah ditancapkan pada pancang dan dibiarkan mati. Bahkan dalam sejarah kuno, beberapa orang menganggap ini terlalu kejam. Dengan filsuf Romawi, Cicero menyebutnya sebagai hukuman yang paling kejam dan menjijikan. Jika kamu tidak mati karena shock, sepsis, atau dehidrasi, maka hewan-hewan di sekitar mungkin akan memangsa tubuhmu. Kamu mungkin juga tidak tahu bahwa ini tidak hanya populer di zaman kuno saja. Orang Jepang melakukan penyaliban pada abad ke-16, orang Burma pada abad ke-19, dan di beberapa bagian Timur Tengah, penyaliban masih menjadi hukuman yang sah. Nomor 7. Keledai Spanyol. Ini adalah keledai yang tak akan pernah ingin dinaiki siapapun, baik pria maupun wanita. Jika kamu menonton acara pertama kami, cara seseorang disiksa mirip dengan Judas Cradle. Para tahanan akan didudukan di atas sesuatu yang terlihat seperti balok kayu berbentuk segitiga. Kayu ini mungkin memiliki paku di bagian puncaknya. Mereka akan diturunkan ke atas puncak yang tajam dan kadang-kadang ditarik ke bawah dengan beban yang akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Beberapa sumber mengatakan hal ini bisa menyebabkan orang tersebut terbelah dan meninggal, sementara sumber lain mengatakan hanya membuat orang itu cacat. Orang Prancis menyebutnya chevalier atau kuda. Sebuah dokumenter di saluran sejarah mengatakan alat seperti ini digunakan selama Perang Saudara Amerika untuk menyiksa tahanan konfederasi. Para tahanan ini akan pingsan karena rasa sakit dan kadang-kadang menjadi cacat seumur hidup. Nomor 6. Alat pencabik payudara. Benda mengerikan ini terlihat seperti garpu dua cabang yang mirip dengan taring ular, kecuali benda ini terbuat dari besi. Disebutkan dalam buku Korban dan Nilai, Sejarah dan Teori Penderitaan, dikatakan bahwa alat ini akan dipanaskan lalu digunakan untuk mencabik payudara wanita sebagai hukuman. Hal ini akan menyebabkan luka parah dan kehilangan payudara, tetapi infeksi yang terjadi setelahnya seringkali membunuh wanita tersebut. Situs web Zaman Pertengahan dan Kastil menulis, alat ini sebagian besar diperuntukkan bagi wanita yang dituduh melakukan aborsi atau mereka yang dituduh berzina. Ada beberapa laporan bahwa ISIS menggunakan alat serupa pada seorang korban wanita pada tahun 2014, hanya saja mereka menyebutnya sebagai si penggigit. Menurut laporan, si penggigit digunakan karena beberapa wanita dituduh tidak mengenakan pakaian yang benar. Nomor 5. Gunting buaya. Tentu saja, pria juga tidak luput dari hukuman barbar yang berkaitan dengan kejantanan mereka. Penjepit buaya adalah tabung besi dengan gigi di bagian dalamnya. Alat itu akan dipanaskan dan dijepitkan pada penis pria seolah-olah itu adalah mulut buaya. Ini akan menyebabkan kastrasi. Tetapi sekali lagi, pada masa itu, hukuman seperti ini sering berarti kematian perlahan akibat infeksi. Menurut Medieval Times and Castles, alat penjepit buaya memiliki tujuan yang sangat spesifik, yaitu untuk memutilasi mereka yang mencoba membunuh raja. Penulis lain mengatakan, setelah mencabut penis, mereka juga akan mencabut bagian tubuh lain seperti jari tangan atau jari kaki Anda. Mencoba atau benar-benar membunuh seorang raja atau disebut juga dengan regicida dianggap sebagai kejahatan yang paling buruk. Dan tentu saja, hal itu pantas mendapatkan hukuman yang akan mencegah siapapun untuk mencobanya lagi. Sebenarnya bisa saja lebih buruk. Anda bisa saja mendapatkan sisir besi. Ini adalah sisir berat dengan duri tajam yang digesekkan ke kulit sampai tidak banyak bagian tubuhmu yang tersisa. Orang-orang sering disisir seperti ini, dan jika itu belum cukup untuk menghabisi mereka, mereka akan dipenggal kepalanya.
Nomor 4. Kursi penyiksaan Tiongkok. Oke, jadi ini adalah alat penyiksaan lain yang mungkin hanya digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat. Jigsaw dari waralaba Saw pasti akan iri dengan kursi ini jika dia benar-benar ada, tentu saja. Kami bahkan menemukan salah satunya di situs web museum dengan pemilik saat ini tercantum. Jadi, kursi itu memang benar-benar ada. Kursi ini terbuat dari kayu dengan 12 bilah baja di sandaran tangan, sandaran punggung, sandaran kaki, dan dudukannya. Konon di Eropa, kursi seperti ini juga digunakan meskipun kita biasanya menyebutnya sebagai kursi besi. Kursi ini mungkin memiliki 500 hingga 1.500 paku yang harus diduduki oleh para korban. Terkadang, bara panas diletakkan di bawah kursi untuk menambah rasa sakit. Seorang sejarawan menulis, paku-paku itu tidak menembus organ vital dan kehilangan darah diminimalkan setidaknya sampai orang tersebut dilepaskan dari kursi. Kita tidak bisa membayangkan hasilnya akan baik setelah tahanan dilepaskan. Nomor 3. Penyiksaan air Tiongkok. Kamu mungkin berpikir, apa hubungannya ini dengan alat-alat yang menyebabkan rasa sakit fisik yang ekstrim? Nah, mungkin perlahan-lahan menjadi gila bisa jadi lebih buruk daripada kehilangan satu atau dua bagian tubuh. Penyiksaan ini terdiri dari meneteskan air secara perlahan pada satu bagian kepala. Dan ternyata, setelah cukup lama, hal ini akan menjadi benar-benar tak tertahankan, membuat korbannya menjadi gila. Mythbusters mencoba metode ini untuk melihat apakah benar-benar berhasil, dan orang yang dijadikan percobaan sama sekali tidak bertahan lama. Bahkan belum sampai 2 jam, dia sudah meminta percobaan dihentikan, mengeluh klaustrofobia, dan kejang bahu, serta mengatakan bahwa dia mulai kehilangan akal. Bayangkan, jika ini berlangsung selama berhari-hari. Para skeptis tidak yakin metode ini akan begitu efektif. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Nomor 2. Penyiksaan peti mati. Masalahnya adalah, butuh waktu sangat lama untuk mati dengan cara ini. Metode ini sangat populer pada abad pertengahan dan digunakan untuk menakuti orang agar tidak melakukan kejahatan. Korban akan digantung di balok atau pohon di dalam semacam peti mati, yaitu penjara kayu yang memiliki lubang-lubang. Peti itu akan sangat kecil, sehingga orang di dalamnya harus membungkuk dalam posisi yang menyakitkan. Setelah itu, mereka hanya dibiarkan di sana. Orang-orang mungkin melemparkan sesuatu ke arah mereka, menusuk mereka dengan tongkat, dan sebagainya. Dan mereka akan tetap di sana sampai perlahan-lahan meninggal. Bahkan setelah meninggal, mereka tetap dibiarkan di sana sampai burung-burung mematuki daging mereka dan tidak banyak yang tersisa. Yang beruntung mungkin bisa diturunkan dalam keadaan hidup jika kejahatannya tidak terlalu berat. Dan akhirnya, nomor 1, skafisme. Salah satu metode penyiksaan paling kreatif yang pernah ada, metode eksekusi dari Persia ini benar-benar berbeda dari yang lain. Menurut buku, satu hal berdarah setelah yang lain, sejarah mengerikan dunia, korban dipaksa makan susu dan madu dalam jumlah besar sampai muntah sehingga menarik semut dan hama. Dia juga dilumuri madu. Ternyata, sebagian besar madu ini akan dioleskan di sekitar mata, hidung, mulut, dan alat kelamin, serta di telinga dan anus. Dia kemudian akan diikat di antara 2 perahu di perairan dangkal yang tenang, di mana dia akan menjadi santapan berbagai jenis serangga dan hewan pemakan bangkai berkaki 4. Seorang sejarawan Bizantium menulis, selain itu, perutnya yang membuncit karena susu dan madu mengeluarkan kotoran cair, dan kotoran yang membusuk ini menimbulkan kawanan cacing, baik cacing usus maupun berbagai jenis lainnya. Dengan demikian, korban yang terbaring di perahu, dagingnya membusuk dalam kotorannya sendiri dan dimakan cacing, mati secara perlahan dan mengerikan. Dia pada dasarnya dimakan dari dalam keluar, atau jika beruntung, dia bisa mati lebih cepat dari itu. Kembali karena permintaan banyak orang, kita sekali lagi akan membahas beberapa hal paling brutal yang pernah dilakukan manusia satu sama lain atas nama hukuman. Cukup sulit dipercaya bahwa di masa lalu kita pernah membelah tahanan menjadi 2, menghancurkan kepala mereka, mengeluarkan organ dalam mereka, membakar mereka di tiang, dan kadang-kadang hanya mengikat mereka ke roda lalu menghancurkan mereka sampai benar-benar hancur, tak bisa diperbaiki lagi. Bayangan kekerasan ini, seperti yang disebut oleh beberapa penulis, tidak hanya ada untuk mencegah dan menghukum kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bahwa masyarakat harus tetap pada tempatnya. Pada akhirnya, tindakan kejam dan tidak manusiawi seperti itu justru membuat rakyat berbalik melawan penguasa dan secara perlahan keadaan pun berubah. 12. Scavenger's Daughter. Alat ini juga kadang-kadang disebut sebagai Skelfington's Daughter, dinamai dari seorang pria Inggris bernama Sir William Skelfington. Pada dasarnya, ini adalah alat berbentuk huruf A yang terbuat dari besi. Alat ini memiliki engsel sehingga rangkanya bisa digerakkan. Kepala korban diikatkan pada bagian atas huruf A, sementara tangan dan kakinya diikatkan pada bagian bawah. Penyiksa kemudian bisa membengkokkan tubuh korban ke posisi yang sangat menyakitkan, bahkan sampai mematahkan tubuhnya. Beberapa orang mengatakan alat ini seperti alat peregang tubuh, hanya kebalikannya. Jika alat peregang tubuh menarik korban hingga tercerai, alat ini justru menghancurkan tubuh korban. Alat ini dibuat pada masa pemerintahan Henry yang ke-8, namun ada juga catatan penggunaannya pada masa pemerintahan Elizabeth yang pertama. 11. Menguliti dengan cara yang berbeda. Kita sudah pernah membahas tentang menguliti sebelumnya.
yaitu ketika kulit Anda dikupas dari tubuh. Bentuk penyiksaan yang mengerikan ini ditemukan di seluruh dunia, mulai dari Eropa, Tiongkok, Afrika, hingga Kekaisaran Aztec. Namun menurut situs web Medieval Times and Castles, praktik ini dilakukan dengan berbagai cara. Kita diberitahu bahwa terkadang orang-orang dibiarkan di bawah terik matahari untuk waktu yang sangat lama sampai daging di tulang mereka terbakar dan menjadi empuk. Dengan cara ini, pengulitan bisa dilakukan dengan mudah. Di budaya lain, orang-orang akan direbus ringan terlebih dahulu, lalu diangkat dari panci dan dikuliti. Salah satu sumber mengatakan bahwa para Agojo sering mencoba melepaskan kulit dalam lembaran-lembaran besar. Ini dilakukan agar kulitnya bisa dipajang sebagai peringatan bagi orang lain. Kamu masih bisa melihat kulit yang diawetkan di Katedral Worcester di Inggris. Ini adalah kulit seorang Viking yang mencoba mencuri lonceng gereja. Sulit dipercaya manusia bisa melakukan hal seperti itu. Tapi seperti yang akan kamu lihat, kita pernah melakukan yang lebih buruk. 10. Dirajam sampai mati. Ini bisa kamu sebut sebagai eksekusi dengan penyiksaan. Dan ini berbeda dari kebanyakan bentuk eksekusi brutal lainnya karena masyarakat umum bisa ikut serta dalam kengerian tersebut. Rajam sudah ada sejak lama dan berakar dari tradisi Yudeo-Kristen. Namun sayangnya bagi beberapa orang, praktek ini masih bisa ditemukan di beberapa bagian dunia saat ini. Praktik brutal ini biasanya berarti mengubur seseorang sampai sebatas kepala di dalam tanah, lalu batu-batu dilemparkan ke arah korban sampai mereka meninggal. Praktik ini masih legal di beberapa negara saat ini, terutama di sebagian wilayah dunia muslim. Di Iran misalnya, hukum syariah menyatakan ukuran batu yang harus digunakan agar eksekusi tidak berlangsung terlalu lama. NBC memberitakan bahwa hukuman rajam masih diterapkan di negara-negara seperti Iran, Afghanistan, sebagian wilayah Nigeria, Sudan, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. Yang juga kadang-kadang terjadi di beberapa bagian dunia adalah orang-orang dirajam sampai mati sebagai bagian dari keadilan adat suku. Kita hampir tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjalani hidup dikelilingi oleh massa yang marah melemparkan batu ke kepala kita. Dan sampai batas tertentu kita bisa mengatakan bahwa umat manusia belum sepenuhnya melepaskan diri dari masa lalunya yang brutal. Mungkin yang lebih buruk lagi adalah rajam sering dilakukan setelah apa yang bagi kebanyakan dari kita yang rasional dan penuh belas kasih anggap sebagai kejahatan sepele atau bahkan bukan kejahatan sama sekali. Ambil contoh kasus rajam sampai mati terhadap seorang pria di Amerika Serikat pada tahun 2011. Ya, itu benar-benar terjadi. Seorang pria berusia 28 tahun merajam seorang pria berusia 70 tahun sampai mati karena dia mengatakan bahwa perjanjian lama menuntut hukuman seperti itu untuk pria homoseksual. Hukuman mengerikan seperti itu memang jarang terjadi saat ini, tetapi di masa lalu, seperti yang akan Anda lihat, hal seperti itu tidak dianggap benar-benar mengerikan. 9. Tangga penarik tubuh. Bentuk hukuman ini di Eropa abad pertengahan cukup mirip dengan alat peregang tubuh. Seperti yang mungkin Anda ketahui, alat peregang tubuh versi pertama biasanya terdiri dari mengikat seseorang ke rak dengan banyak tali yang terhubung ke katrol. Orang tersebut kemudian perlahan-lahan akan ditarik hingga terpisah, atau setidaknya sendi-sendinya rusak saat seseorang meregangkan tubuh mereka dengan memutar roda yang terpasang pada alat ini. Namun tampaknya ini belum cukup menyakitkan bagi beberapa makhluk sadis di Eropa, sehingga diciptakan mesin serupa di mana orang tersebut akan dibaringkan di atas paku-paku tajam lalu ditarik hingga terpisah. Kamu sebenarnya bisa melihat rak berduri ini di Museum Kejahatan Abad Pertengahan di Jerman. 8. Pemecah lutut. Mereka yang tidak bisa mengingat masa lalu ditakdirkan untuk mengulanginya. Pemikir dan filsuf George Santayana pernah berkata, kita harus tetap dekat dengan kesalahan kita, bahkan yang baru saja terjadi. Jadi, untung ada Museum Kriminal Abad Pertengahan di San Gimignano, Italia. Di situs webnya tertulis, komitmen kami yang kami bagikan dengan semua yang tertarik memerangi kekerasan adalah untuk menunjukkan bagaimana selama berabad-abad manusia telah disiksa. Jika Anda mengunjungi situs web tersebut, Anda dapat menemukan banyak informasi dan gambar tentang alat-alat jahat dari abad pertengahan. Kami memilihkan alat pemecah lutut untuk Anda karena namanya saja sudah cukup membuat Anda meringis. Bayangkan, dua balok kayu yang terletak secara horizontal satu sama lain terpasang pada batang besi vertikal. Potongan kayu tersebut memiliki paku-paku besar yang menonjol keluar, sehingga seluruh alat itu tampak seperti mulut yang sangat berbahaya. Kaki seseorang akan dimasukkan ke dalam mulut ini dengan posisi lutut berada di tempat gigi-giginya. Mulut itu kemudian perlahan-lahan ditutup dan selamat tinggal lutut. Yang harus kamu ingat juga adalah pada masa itu, cedera separah itu hampir selalu berujung pada kematian yang lambat dan menyakitkan. Orang-orang pada masa itu tidak langsung dibawa ke UGD, lalu dioperasi di bawah pengaruh obat bius dan anestesi. 7. Branks. Berbeda dengan pemecah lutut, branks adalah nama yang tidak secara langsung menggambarkan hukumannya.
Namun, alat ini juga dikenal dengan nama lain, seperti Skull's Bridle dan Witch's Bridle. Pada dasarnya, itu adalah moncong besi yang dipasangkan ke kepala seseorang, biasanya seorang wanita. Sebuah potongan logam pada kekang itu juga akan menekan lidah ke bawah, sehingga orang tersebut tidak bisa berbicara. Oke, memang terasa tidak nyaman, tapi sepertinya tidak terlalu buruk. Mungkin ada beberapa orang tua di luar sana yang tidak keberatan menggunakan brangs pada anak-anak mereka. Tapi masalahnya, jika kamu mengenakan alat ini, masyarakat bebas melakukan apa saja terhadapmu tanpa takut dihukum. Ini berarti orang-orang seringkali akan dikencingi, dilumuri kotoran, dan kadang-kadang bahkan dipukuli sampai mati. Kamu bisa melihat alat-alat seperti ini digunakan di Eropa sekitar tahun 1500 hingga 1800. Kamu mungkin bisa menebak bahwa hukuman ini biasanya diberikan kepada rakyat biasa yang berbicara tidak pada tempatnya. Ada juga beberapa kasus di mana alat ini digunakan sebagai hukuman bagi perempuan yang suka bergosip. Ini bisa dibilang merupakan versi abad pertengahan dari akun media sosialmu yang ditangguhkan. 6. Penusukan dengan pancang. Orang-orang mungkin saja ditusuk pada pancang setelah mereka dibunuh dengan cara lain. Tapi itu jelas tidak selalu terjadi. Kabar baiknya, hukuman ini berlangsung cepat dan brutal. Bukan pengalaman yang lama dan menyiksa, tapi tetap saja lama. Cukup sudah. Biasanya, sebuah tongkat besar akan diruncingkan menjadi sebuah pancang runcing dan ditancapkan ke tanah dengan ujung runcing menghadap ke atas. Tiang itu kemudian dilumuri minyak. Setelah itu, seseorang akan diturunkan ke atas pancang ini mulai dari bagian dubur. Mereka akan ditarik ke bawah saat tongkat itu menembus tubuh mereka dan mengenai organ-organ di dalamnya. Ini biasanya membunuh orang dengan cepat, tetapi jika tongkat itu tidak mengenai organ utama, orang-orang akan menggeliat dan berteriak selama berjam-jam. The Washington Post dan banyak sumber lainnya memberitahu kita bahwa orang-orang ditusuk pada pancang selama genosida Armenia yang terjadi bahkan hingga awal abad ke-25, penyeretan di bawah lunas kapal. Ini adalah salah satu hukuman untuk para pelaut dan membuat hukuman berjalan di atas papan terasa cukup masuk akal. Seperti namanya, orang yang mengalami aib ini akan diseret di bawah lunas kapal. Lunas kapal itu seperti tulang punggung atau kerangka utama kapal dan biasanya merupakan bagian yang pertama kali dibangun. Sebagai hukuman, para pelaut akan diikat dengan tali saat kapal sedang bergerak dan diturunkan ke dalam air. Mereka akan diseret di bawah lunas kapal yang pada masa itu selalu dipenuhi oleh teritip yang sangat tajam. Selain hampir tenggelam, kulit dan daging orang tersebut akan tercabik-cabik. Beberapa laporan mengatakan bahwa para pelaut bahkan bisa kehilangan bagian tubuhnya. Hasil akhirnya seringkali adalah kematian. Versi modern dari hukuman ini mungkin adalah dipanggang di kolom komentar YouTube ketika tidak ada yang setuju denganmu. Jadilah pintar, jangan sampai kena hukuman lunas kapal. 4. Penyiksaan bambu. Orang-orang di beberapa bagian Asia sangat menyukai bambu. Bagaimana mungkin tidak? Kamu bisa memakannya, kamu bisa menggunakannya sebagai cangkir, bambu juga sangat bagus untuk perancah, dan kamu bisa membangun banyak hal darinya. Tambahkan fakta bahwa tanaman ini tumbuh dengan kecepatan luar biasa pada beberapa spesies hampir 35 inci per hari. Bambu juga sangat-sangat kuat. Dan kamu pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, bukan? Ya, katanya kadang-kadang orang akan dipaksa duduk di atas tanaman bambu yang sedang tumbuh dan diikat dengan posisi anus di bawah. Tanaman itu akan tumbuh dengan cepat dan menembus tubuh korbannya. Itu adalah bentuk eksekusi yang sangat lambat. Beberapa laporan menyatakan bahwa ini mungkin tidak pernah terjadi, tetapi berbagai media dan sumber lain mengatakan bahwa orang Siam atau orang Thailand mengeksekusi musuh-musuh mereka dengan cara ini pada abad ke-19. Ketiga, hal-hal yang melibatkan hewan. Jika kamu menonton acara kami tentang Kolosium Romawi di masa lalu, kamu pasti tahu tentang damnatio ad bestias. Ini adalah eksekusi dengan menggunakan hewan dan dilakukan dalam berbagai bentuk. Kamu mungkin akan diduduki oleh gajah terlatih dan penonton akan bersorak saat isi perutmu tumpah. Kamu juga bisa dilemparkan ke singa atau dipaksa bertarung melawan beruang. Kemudian di Tiongkok, kamu mungkin akan dicabik-cabik oleh 2 ekor kuda. Sementara di Timur Tengah, salah satu bentuk hukuman adalah diinjak-injak sampai mati oleh kuda. Hukuman paling gila yang melibatkan hewan adalah hukuman Romawi yang disebut Polaina Culi. Ini terdengar seperti salah satu acara permainan Jepang lama di mana orang harus menahan hal-hal menjijikan demi hadiah. Tapi ini lebih parah karena berakhir dengan kematian. Prosesnya sederhana. Masukkan seseorang ke dalam karung kulit besar, isi karung itu dengan hewan-hewan seperti monyet, ular, anjing, dan mungkin tambahkan beberapa ayam untuk membuatnya lebih seru. Ikat karungnya dan lemparkan ke dalam air. Mungkin versi modern dari ini adalah berdebat tentang politik di Facebook dan berharap hasil yang positif. Kedua, penghancuran secara umum. Negara-negara di seluruh dunia dan bahkan setelah zaman Kekaisaran Romawi memiliki bentuk hukuman yang disebut penghancuran. Jika ditenggelamkan bersama hewan adalah konsep yang aneh, yang satu ini sesederhana mungkin. Kamu dihancurkan oleh sesuatu.
biasanya batu. Di Inggris dan Prancis, orang bisa dihukum mati dengan cara ditekan sampai mati jika tidak memberi jawaban apapun di pengadilan. Jika kamu diam saja, kamu akan ditekan. Mereka pada dasarnya hanya ingin kamu mengakui kesalahanmu, yang di banyak negara sebenarnya tidak benar. Di Inggris, seseorang menggambarkan hukuman penekanan seperti ini. Dia diberi beban besar dari besi dan batu di atas tubuhnya. Makanannya sampai dia mati hanya 3 potong roti jelai tanpa minum keesokan harinya. Jika dia masih hidup setelah itu, dia tidak mendapat apa-apa setiap harinya. Bisa butuh waktu seminggu untuk benar-benar menghabisi nyawa seseorang. Namun tetap saja ada orang-orang yang tidak mau mengaku bersalah. 1. Blood Eagle. Ini harus dicatat sebagai cara paling kreatif untuk mati, semacam puisi bergambar yang mengerikan. Banyak dari kalian sudah tahu apa itu karena menonton acara Vikings, tapi kami akan jelaskan untuk kalian yang belum pernah mendengar tentang Blood Eagle yang luar biasa ini. Bentuk eksekusi ritual ini benar-benar yang paling keterlaluan, dan kami rasa kami lebih memilih mengambil risiko dengan karung berisi hewan-hewan marah yang ditenggelamkan di danau. Beginilah cara ini dijelaskan dalam saga Viking. Earl Einar mendatangi Halfdan dan mengukir Blood Eagle di punggungnya dengan cara seperti ini, yaitu ia menusukkan pedang ke batang tubuhnya di dekat tulang belakang dan memotong semua tulang rusuk dari tulang belakang hingga ke pinggang, lalu menarik paru-parunya keluar dari sana. Pada dasarnya, tulang rusukmu ditarik keluar melalui punggung membentuk sayap bersama dengan bagian tubuh lainnya, dan kamu pun menjadi seekor elang berdarah. Hari ini kita kembali membahas kekejaman dari masa lalu dan berbicara tentang hukuman lagi. Alasan kita bisa terus kembali ke topik berdarah ini adalah karena umat manusia memang sangat barbar. Meskipun beberapa orang mungkin berpendapat bahwa kita masih cukup barbar di masa sekarang. Meskipun begitu, tidak bisa diperdebatkan bahwa seiring waktu kita telah menjadi sedikit lebih beradab secara keseluruhan. Kita tidak lagi mengeluarkan isi perut para pelaku kejahatan di depan kerumunan orang. Kita umumnya tidak menguliti musuh-musuh kita. Dan kita juga tidak membiarkan bambu tumbuh di dalam tubuh tentara yang telah ditangkap. Tidak diragukan lagi, dalam 200 tahun ke depan, orang-orang akan membicarakan betapa biadabnya kita di awal tahun 2000-an, sama seperti kita sekarang meringis melihat apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. 10 sel isolasi. Kamu mungkin terkejut bahwa ini ada dalam daftar, mengingat menempatkan seorang tahanan di sel isolasi masih terjadi di seluruh dunia hingga hari ini. Itu mungkin karena dia berbahaya bagi dirinya sendiri, berbahaya bagi orang lain, telah melanggar aturan dengan cara lain, atau dia menjadi target dari narapidana lain. Meskipun sendirian di dalam sel sepanjang hari atau sebagian besar hari dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis, kita bisa membayangkan bahwa di sebagian besar negara saat ini, perjanjian hak asasi manusia mencegah adanya bentuk isolasi yang lebih kejam seperti yang pernah ada di masa lalu. Di Amerika Serikat, pada tahun 1800-an, isolasi memang diterapkan, tetapi biasanya tidak ada waktu di halaman atau pertemuan dengan terapis terlatih. Seringkali narapidana diberi sebuah Alkitab, dikunci di dalam ruangan yang minim cahaya, dan diberi waktu untuk bertobat. Namun, cara ini tidak terlalu berhasil. Seorang hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1890 menunjukkan bahwa sejumlah besar narapidana, bahkan setelah kurungan singkat, jatuh ke dalam kondisi setengah linglung yang hampir mustahil untuk disadarkan, dan yang lainnya menjadi sangat gila. Beberapa lainnya, katanya, justru mengakhiri hidup mereka sendiri. Namun, Anda hanya perlu melihat penjara bawah tanah di Eropa untuk mengetahui bahwa sel isolasi jauh lebih buruk pada zaman abad pertengahan. Beberapa sel ini sama sekali tidak membiarkan cahaya masuk, sementara ukurannya kadang terlalu kecil untuk benar-benar bisa bergerak. Para tahanan seringkali disiksa di samping harus menghabiskan waktu bertobat di dalam sel batu mereka. Anda mungkin masih berpikir bahwa ini tidak sekejam beberapa hukuman yang telah kita bicarakan di acara lain. Tapi coba bayangkan berada di penjara bawah tanah yang dingin dan gelap, lalu mati secara perlahan. Kehilangan akal sehat, mungkin mencoba pulih setelah tangan Anda dihancurkan, dan tanpa bisa menemui dokter untuk mendapatkan sedikit pereda nyeri. Jika akhirnya biasanya adalah kematian, Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah Anda lebih memilih menghadapi algojo dan segera mengakhiri semuanya, atau menjalani hukuman lama di sel isolasi. 9. Pengurungan sampai mati. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang berhasil keluar dari penjara bawah tanah dan hidup mereka berlanjut. Itulah sebabnya kebanyakan dari kalian mungkin akan menjawab pertanyaan yang baru saja kami ajukan dengan, "Saya pilih waktu di penjara bawah tanah saja, terima kasih." Namun kami ragu kalian ingin mengalami pengurungan sampai mati. Ini bisa berbentuk macam-macam, tapi intinya adalah dikurung sampai mati. Itu bisa berarti dibangun 4 dinding di sekelilingmu, jadi kamu sendirian dan dibiarkan di sana tanpa pintu. Mungkin ada lubang udara,
tapi hanya soal waktu beberapa hari sampai kamu mati. Kami diberitahu bahwa di Roma kuno, ini bisa terjadi pada perawan Vesta yang tidak menjaga kesuciannya. Tapi kabarnya ini cukup umum terjadi di beberapa wilayah Persia. Ini yang ditulis oleh seorang pengunjung setelah perjalanannya ke Persia lebih dari 1 abad yang lalu, dan apa yang dia lihat tentang ruang pengurungan itu. Pemandangan menyedihkan lainnya yang kadang-kadang terlihat di padang pasir adalah pilar bata, di mana seorang korban malang dikurung hidup-hidup di dalamnya. Korban dimasukkan ke dalam pilar yang sudah setengah dibangun. Lalu jika algojo itu berbelas kasih, dia akan segera menutup dengan semen hingga ke wajah. Dan kematian pun datang dengan cepat. Namun terkadang sedikit udara dibiarkan masuk melalui sela-sela bata. Dan dalam kasus ini, siksaan menjadi kejam dan penderitaan berlangsung lama. Terkadang hukuman ini berarti dikubur hidup-hidup atau dikurung di dalam dinding. Tetapi dalam beberapa kasus ada pintu namun hanya dikunci saja. Pada abad ke-12 misalnya di Inggris, raja bisa menjatuhkan hukuman kelaparan. Jadi kamu akan dimasukkan ke dalam sel isolasi dan tidak diberi makan. Sekarang kita mungkin bertanya, apakah kamu lebih memilih kematian cepat yang menyakitkan seperti dibakar atau dihancurkan? Atau kamu lebih memilih perlahan-lahan mati kelaparan atau mati lemas di dalam makam? 8. Penyiksaan putih. Penyiksaan putih secara khusus telah digunakan di Iran dalam beberapa waktu terakhir sebagai hukuman bagi tahanan politik. Tetapi jenis penyiksaan psikologis yang ekstrim ini juga telah digunakan di tempat lain. Seperti yang mungkin bisa kamu tebak, para tahanan diisolasi di sel putih. Mereka mengenakan pakaian putih, mereka tidak mendengar apapun, dan dalam beberapa kasus dikatakan bahwa mereka hanya makan nasi putih. Ini juga bisa berarti bentuk lain dari kekurangan rangsangan indera. Dan berikut adalah bagaimana organisasi pengacara demokratis Eropa menggambarkannya ketika mereka menuduh Amerika Serikat melakukannya. Di Guantanamo, para tahanan ditahan dalam kondisi kekurangan rangsangan indera. Telinga dan mata ditutup, tangan dan kaki diikat, tangan memakai sarung tangan tebal, ditahan di dalam kandang tanpa privasi, selalu diawasi siang dan malam. Ini disebut penyiksaan putih. Seorang tahanan di Iran bernama Amir Fakhrafard mengatakan bahwa penyiksaan putih jauh lebih buruk daripada penyiksaan fisik apapun yang pernah dia alami, bahkan ketika tulangnya dipatahkan. Ini yang dikatakan kepada media setelah dibebaskan. Kami tidak melihat warna apapun, seluruh sel berwarna putih, lantainya putih, pakaian kami putih, dan juga lampunya. Lampunya juga putih selama 24 jam sehari. Makanan kami juga nasi putih. Kami tidak bisa melihat warna apapun dan kami tidak bisa mendengar suara apapun. 7. Melumuri dengan tar dan bulu. Sekarang kembali ke rasa sakit, tapi dengan tambahan penghinaan. Kamu bisa menemukan hukuman seperti ini di Eropa abad pertengahan, tapi hukuman ini menjadi cukup populer selama Revolusi Amerika. Biasanya seseorang akan dilucuti dan dituangi tar panas di kulitnya. Setelah itu, bulu-bulu dijatuhkan ke orang tersebut. Jadi pada dasarnya dia menjadi manusia burung. Bagian rasa sakitnya adalah tar panas dan bagian penghinaannya adalah bulu-bulu itu. Bertahun-tahun kemudian, tentara Republik Irlandia Sementara mungkin akan menuangkan tar dan menaburi bulu pada wanita yang dituduh memiliki hubungan dengan musuh. Belfast Telegraph menulis pada tahun 2007, wanita-wanita yang ketakutan ini dicukur kepalanya sebelum diseret ke tiang lampu. Setelah diikat, kepala mereka disiram tar panas. Setelah itu, bulu-bulu ditaburkan di atas mereka yang akan menempel pada tar selama berhari-hari menjadi pengingat atas apa yang disebut sebagai kejahatan mereka terhadap komunitasnya. 6. Pengadilan lewat air. Ini tidak hanya tidak manusiawi, tetapi mungkin menjadi bentuk keadilan paling primitif yang pernah ada di dunia. Praktik ini masih terlihat di beberapa bagian Eropa hingga abad ke-17. Dan yang terjadi adalah ketika seorang wanita dituduh melakukan sihir, dia akan diberikan uji apung. Kita bisa mengambil contoh kasus seorang wanita bernama Mary Sutton. Dalam sebuah publikasi yang masih ada dari tahun 1613, disebutkan bahwa dia dituduh membuat seorang wanita lain jatuh koma. Pemilik tanah tempat dia bekerja kemudian melemparinya dengan batu. Tetapi kemudian dia meninggal karena suatu penyakit. Karena hal ini, orang-orang mengira dia telah berurusan dengan iblis. Dan kemudian dia diberikan ujian penyihir. Dia lalu diikat dengan tali dan dicelupkan ke sungai untuk melihat apakah dia mengapung. Jika dia mengapung, berarti dia pasti seorang penyihir. Tapi jika dia mati, berarti dia tidak mendapat bantuan dari kekuatan jahat. Namun praktek ini memiliki banyak bentuk. Dan terkadang perempuan hanya dilemparkan ke dalam air dan dikatakan bahwa Tuhan yang akan menentukan nasibnya. 5.
kehilangan telinga atau hidungmu. Jadi hukuman seperti ini bisa dibilang sebagai bentuk keadilan yang paling berat. Untuk kejahatan yang lebih kecil, hukumannya untuk sesuatu yang saat ini mungkin hanya membuatmu mendapat kerja sosial, atau mungkin denda, atau bahkan tidak sama sekali kecuali hanya kritik. Misalnya, seorang pendeta di Amerika Serikat ketika negara itu masih baru, mengatakan bahwa orang-orang dipotong telinganya karena ajaran sesat dan kejahatan lainnya. Kita mungkin bertanya-tanya, kejahatan apa yang dia maksud? Di beberapa bagian Eropa, kamu bisa kehilangan hidungmu karena sesuatu yang disebut perantara prostitusi, yang pada dasarnya adalah praktek mucikari pada abad pertengahan. Sebenarnya, memotong hidung atau telinga sering terjadi untuk banyak kejahatan di masa lalu, karena itu adalah cara untuk memberitahu orang lain bahwa kamu telah melanggar. Kamu akan menjalani sisa hidupmu dengan tanda aib. 4. Pir penderitaan. Hukuman ini juga tidak akan menyebabkan kematian seketika, tetapi akan mengakibatkan rasa sakit yang parah dan seringkali kematian yang lebih lambat akibat luka tersebut. Sekarang kami harus memberitahumu bahwa meskipun alat-alat ini memang ada, bahkan ada beberapa di museum, cara penggunaannya masih bersifat spekulatif. Beberapa laporan mengatakan bahwa alat tersebut yang bentuknya seperti buah pir digunakan untuk menghukum mereka yang berbicara tidak pada tempatnya. Alat itu bisa dimasukkan ke dalam mulut orang yang dituduh, lalu dengan sebuah kunci, bagian-bagian dari alat logam tersebut akan bergerak keluar dan memaksa mulut terbuka lebar. Laporan lain mengatakan alat itu dimasukkan ke anus pria yang berhubungan dengan pria lain atau dimasukkan ke vagina wanita yang dituduh mencoba menggugurkan kandungan. 3. Memotong urat lutut. Ini pada dasarnya adalah cara untuk membuat seseorang cacat atau membuat mereka pincang, seperti yang mungkin dikatakan di masa lalu. Yang terjadi adalah orang tersebut, seringkali seorang tahanan, akan dipotong semua urat di otot paha belakangnya, dan ini secara efektif akan mencegah mereka berjalan lagi seumur hidup. Kamu bisa menemukan setidaknya satu contoh hukuman ini di dalam buku Sejarah Romawi karya Ammianus Marcellinus. 2. Pembakaran kaki. Seperti yang kalian semua tahu, telapak kaki sangat sensitif, dan karena alasan itu, bagian ini telah menjadi korban penyiksaan sepanjang zaman. Ada bukti pembakaran kaki pada zaman Romawi kuno, dan juga ada bukti bahwa hal ini terjadi selama Inkuisisi Spanyol. Hal ini juga bisa membuat seseorang menjadi cacat sampai tingkat tertentu, seperti yang kemungkinan terjadi dalam salah satu kasus yang dijelaskan dalam buku Dungeon, Fire and Sword, The Knights Templars and the Crusades. Seorang anggota kesatria Templar dituduh melakukan bid'ah dan kakinya dibakar. Pembakaran itu sangat ekstrim dan dikatakan tulang-tulang di kakinya hangus dan hancur berantakan. 1. Sekrup. Kami sudah cukup banyak membahas tentang alat-alat penyiksaan di acara lain, dan banyak dari alat-alat itu yang menggunakan sekrup. Tapi jenis yang paling sederhana kadang-kadang hanya disebut sekrup ibu jari, sekrup kaki, atau sekrup kaki bagian bawah. Kamu bisa menemukan bukti dari yang terburuk, yaitu sekrup kepala. Tapi ada juga beberapa bukti tentang sekrup kelamin. Kita sebenarnya hanya membicarakan penjepit yang lebih besar untuk kepala dan yang lebih kecil untuk ibu jari. Untuk kaki atau tungkai kadang-kadang disebut sepatu bot. Tapi sepatu bot ini bisa dibuat jauh lebih kecil setelah seseorang memakainya. Ketika alat itu dikencangkan, ada kemungkinan, tergantung pada pelanggaran dan apa yang dikatakan selama interogasi, apapun yang ada di dalamnya akan hancur menjadi potongan-potongan kecil. Dalam sebuah buku yang membahas alat-alat ini yang digunakan di Skotlandia, sekrup kaki dikatakan menyebabkan rasa sakit yang paling parah dan kejam di dunia. Bahkan jika jari kaki atau ibu jari Anda yang dipelintir dengan sekrup, tidak diragukan lagi akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, tidak seperti beberapa penyiksaan lain yang telah kita bicarakan, penggunaan sekrup semacam itu cukup umum dan tampaknya tidak selalu digunakan untuk kejahatan besar. Ada banyak alat mengerikan dari masa lalu yang dirancang untuk menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan atau bahkan langsung membunuh korbannya. Beberapa di antaranya seperti banteng perunggu, sebuah patung kuningan di mana korban akan dibakar hidup-hidup, terdengar sangat mengerikan. Penyobek payudara atau penjepit siksaan adalah contoh lain dari alat yang jelas-jelas tidak ingin Anda alami. Tapi misalkan Anda ditawan dan orang-orang yang berkuasa mengancam akan mengeluarkan roda Catherine. Anda mungkin berpikir, ya itu sepertinya tidak terlalu buruk. Anda akan sangat terkejut. Kami akan menjelaskan alasannya di episode The Infographic Show kali ini, Roda Catherine, Hukuman Terburuk. Menurut legenda, Roda Catherine diambil dari nama Santa Catarina dari Alexandria yang merupakan pelindung bagi mereka yang cenderung secara akademis atau filosofis dan mencegah kematian yang tak terduga. Sekarang tidak ada penyebutan tentang individu ini sebelum abad ke-9, meskipun konon dia hidup di abad ke-4. Jadi diduga bahwa dia sebenarnya tidak pernah ada. Meskipun demikian, kisahnya adalah kisah yang terkenal yang dimulai di Mesir.
Dia diyakini berasal dari kalangan bangsawan jika bukan seorang putri, serta sangat rajin belajar. Namun, beberapa orang mungkin menganggap kurang bijaksana bahwa dia bangkit untuk memprotes kesalahan Kaisar Romawi saat itu, Maxentius, yang tanpa henti menganiaya orang Kristen. Maxentius diduga memilih beberapa cendekiawan untuk beradu kecerdasan dengan Katarina muda. Namun pada akhirnya, para orang bijak itu kalah. Sebagai penghinaan lebih lanjut, saat dia dipenjara karena kata-katanya, Katarina berhasil mengubah banyak tentara Maxentius dan bahkan istrinya menjadi penganut agama Kristen. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu tentu saja tidak diterima dengan baik oleh Maxentius. Setelah disiksa, di mana dia menyatakan Yesus Kristus sebagai suaminya, dia dijatuhi hukuman mati. Inilah saat roda digunakan, yang memang dimaksudkan sebagai alat eksekusi. Ceritanya, roda itu hancur saat disentuh olehnya, dan karena putus asa, sang kaisar akhirnya memerintahkan agar kepala jadi penggal. Setelah itu, dia dibawa ke Gunung Sinai. Menariknya, kemudian Santa Jeanne d'Arc mengidentifikasi suara Katarina sebagai salah satu dari beberapa suara yang dia dengar. Jadi, apa sebenarnya roda yang secara ajaib berhasil dihindari Katarina, namun justru menewaskan banyak orang yang kurang beruntung? Nama lain dari alat ini, yaitu roda pemecah, mungkin sudah memberi Anda gambaran. Itu adalah roda yang terbuat dari kayu, mirip atau bahkan sama dengan yang digunakan pada kereta kuda. Selain terbuat dari kayu yang kokoh, roda-roda ini juga dilengkapi dengan lingkaran logam, meskipun kadang-kadang dimodifikasi agar bisa menimbulkan kerusakan lebih parah dengan bilah besi yang menonjol. Roda-roda besar ini kemudian akan dijatuhkan ke tubuh para narapidana, mematahkan tulang mereka saat terkena benturan. Pendekatan lain adalah dengan mengikat seseorang pada roda dan memukul anggota tubuhnya dengan palu besi atau batang besi sambil roda itu diputar. Selama tulangnya hancur, itulah yang terpenting. Jumlah pasti berapa kali roda dijatuhkan atau palu dipukulkan sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini tergantung pada tingkat kejahatan narapidana. Misalnya jika mereka melakukan perampokan atau pembunuhan. Untuk pelaku kejahatan terburuk, upaya dilakukan agar hukuman mereka lebih sesuai dengan kejahatannya. Misalnya, potongan kayu tajam kadang-kadang diletakkan di bawah korban untuk menambah siksaan. Di sisi lain, bagi mereka yang ingin dihindarkan dari siksaan terburuk, mereka bisa memberikan pukulan mematikan selama roda dijatuhkan atau tubuh dipukul dengan besi atau tepat setelahnya. Sayangnya, sebagian besar tidak seberuntung itu, dan pematahan tulang hanyalah permulaan atau langkah pertama dari 2 atau 3 tahap. Setelah langkah pertama, tubuh biasanya akan diselipkan melalui jeruji roda lain. Meskipun hal ini sulit dilakukan pada orang normal, namun jauh lebih mudah setelah anggota tubuh mereka dipatahkan. Roda tersebut kemudian dipasang pada sebuah tiang dan dipertontonkan agar semua orang bisa melihatnya, mirip seperti mereka yang mengalami penyaliban. Pada tahap ini, beberapa orang akan dipotong-potong atau dicekik, yang akhirnya, meskipun dengan rasa sakit, mengakhiri penderitaan mereka. Yang lain akan ditempatkan di atas api yang menyala-nyala atau langsung dilemparkan ke dalamnya. Bahkan, seseorang bisa digantung saat berada di atas roda, meskipun pilihan ini biasanya hanya diberikan kepada mereka yang terbukti bersalah atas kejahatan paling berat atau beberapa pelanggaran serius. Algojo yang bertugas tidak memiliki belas kasihan bahkan terhadap jiwa-jiwa orang yang telah mereka bunuh. Mayat-mayat dibiarkan begitu saja di tempat mereka dilemparkan atau digantung untuk dimakan oleh paruh, digi, dan cakar hewan liar. Banyak yang percaya bahwa hal ini akan mencegah jiwa-jiwa tersebut menemukan kedamaian abadi. Ini juga berfungsi sebagai peringatan mengerikan bagi orang lain. Namun, ada satu harapan kecil bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati dengan roda Catherine, yaitu jika mereka entah bagaimana terlepas atau jika roda tersebut gagal menjalankan tugasnya. Dalam keadaan seperti ini, hal itu dianggap sebagai campur tangan ilahi dan nyawa orang yang dihukum akhirnya akan diselamatkan. Namun, hal ini sangat kecil kemungkinannya. Hal itu sangat jarang terjadi, sehingga ketika terjadi, peristiwa tersebut akan menjadi subjek lukisan religius yang menggambarkan mukjizat tersebut. Lebih seringnya, mereka yang dijatuhi hukuman tidak pernah diabadikan dalam karya seni. Selain itu, penderitaan mereka bisa berlangsung seolah-olah tanpa akhir sebelum mereka meninggal. Ada kisah tentang seorang pembunuh pada abad ke-14 yang bertahan selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal. Pada kesempatan lain, seorang pria bernama Bonadies bertahan selama 4 hari dan malam penuh. Sebuah kisah yang lebih diragukan tentang seorang pembunuh berantai asal Jerman pada tahun 1500-an mengklaim bahwa ia tetap hidup dengan bantuan alkohol selama 9 hari. Namun sekali lagi, kemungkinan besar kisah terakhir ini hanyalah legenda lain. Roda Catherine atau roda pemecah adalah alat yang benar-benar mengerikan. Alat ini digunakan sebagai metode eksekusi publik di Eropa dari zaman kuno hingga awal zaman modern.
Bavaria menggunakannya hingga akhirnya dilarang pada tahun 1813 dan diduga terakhir kali digunakan di Prusia bahkan sampai tahun 1841. Kita semua sangat bersyukur, begitu pula para penjahat zaman modern, bahwa seiring waktu metode ini tidak lagi disukai oleh sebagian besar masyarakat. Kamu mungkin lebih memilih jika mereka langsung saja mematahkan tulangmu, atau mungkin membenamkan kepalamu ke dalam air yang sangat dingin sampai kamu merasa seperti tenggelam. Itu akan jauh lebih baik daripada hamparan putih itu, putih yang memekakkan telinga dan tak ada habisnya. Selama berbulan-bulan, kamu sama sekali tidak melihat warna apapun. Selnya berwarna putih, dinding, pintu, dan lantainya juga putih. Pakaianmu pun putih, dan sepanjang siang dan malam mereka menyalakan lampu putih terang yang terus menyala. Saat mereka memberikan makanan lewat pintu, selalu hidangan yang sama, nasi putih di atas piring putih. Tidak pernah kamu mendengar suara apapun kecuali suara-suara di dalam kepalamu sendiri. Jika kamu ingin menggunakan kamar mandi, kamu harus menyelipkan selembar kertas putih di bawah pintu. Lalu para penjaga yang memakai sepatu beralas empuk akan berjalan pelan tanpa suara untuk membuka pintu. Dan kemudian kamu bisa menggunakan kamar mandi putih itu. Setelah berbulan-bulan seperti ini, kamu mulai lupa siapa dirimu. Suara-suara di kepalamu menjadi nyata. Kamu bahkan tidak bisa mengingat seperti apa wajah orang tuamu. Selamat datang di dunia penyiksaan putih. Apa yang baru saja kami jelaskan kepada Anda adalah apa yang kadang-kadang disebut sebagai teknik interogasi yang ditingkatkan, dan dalam kasus ini yang disebut sebagai deprivasi sensorik ekstrim. Orang yang mengalaminya adalah Amir Fakhrafar, mantan narapidana di Iran. Kejahatannya adalah mengkritik rezim Iran. Sebagai seorang aktivis di akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, dia mengatakan bahwa dia dipenjara dan diinterogasi beberapa kali. Dia mengatakan bahwa dia pernah dipukuli hingga tulangnya patah, tapi tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang sebrutal penyiksaan putih. Kabar baik baginya adalah ketika dia keluar setelah 8 bulan berada di ruangan putih itu, dia berhasil melarikan diri dari Iran dan pindah ke Amerika Serikat. Dia beruntung. Mantan pengkritik rezim lainnya yang pernah ditahan di penjara Evin yang terkenal di Iran menggambarkan bagaimana beberapa tahanan disiksa hingga tewas di sana. Beberapa tahanan telah dieksekusi di Evin, yang lain ada yang anggota tubuhnya diamputasi, ada juga yang dibutakan, dan sebagian besar ditahan dalam kondisi yang disebut sangat mengerikan. Mari kita tetap membahas Iran sejenak dan dengarkan apa yang dikatakan seorang jurnalis Iran bernama Ibrahim Nabavi tentang penyiksaan putih. Pada tahun 2004 dia menelpon Human Rights Watch. Berikut adalah bagian dari percakapan tersebut. Sejak saya keluar dari Evin, saya tidak bisa tidur tanpa obat tidur. Itu sangat mengerikan. Rasa kesepian itu tidak pernah benar-benar hilang, bahkan setelah Anda bebas. Setiap pintu yang ditutup di hadapan Anda. Inilah mengapa kami menyebutnya penyiksaan putih. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa harus memukul Anda. Anda mulai hancur, dan setelah Anda hancur, mereka mengendalikan Anda. Dan kemudian Anda mulai mengaku. Seorang mantan tahanan lain di salah satu sel putih Iran menggambarkannya seperti ini. Setelah 3 hari, itu menjadi sangat-sangat sulit. Setiap orang runtuh pada waktu yang berbeda-beda. Kami dulu membicarakan kapan orang akan hancur. Beberapa orang hancur setelah beberapa hari, beberapa bisa bertahan jauh lebih lama. Itu benar-benar sunyi. Setelah 3 hari, saya hanya menginginkan kata-kata apapun. Bahkan jika itu adalah makian. Bahkan jika itu adalah interogasi yang keras. Singkatnya, itulah inti dari penyiksaan putih, yaitu menghancurkan seseorang. Ini terjadi ketika sebuah pemerintah, dan seperti yang akan Anda lihat, bukan hanya pemerintah Iran, ingin seseorang mengalami neraka, sehingga orang itu akhirnya memberitahu mereka apa yang ingin mereka ketahui. Ini tidak meninggalkan memar, tidak ada bekas luka, kecuali yang bersifat psikologis. Apakah ini pernah terjadi pada tahanan yang ditahan di Amerika Serikat? Menurut organisasi hak asasi manusia, jawabannya adalah ya. The New York Times pada tahun 2019 membahas tentang program penyiksaan CIA. Teknik interogasi yang ditingkatkan yang telah digunakan di Teluk Guantanamo dan fasilitas penahanan rahasia lainnya, seperti penjara rahasia yang dimiliki CIA di Thailand. Teknik-teknik yang digunakan termasuk hal-hal seperti menahan pria dalam posisi stres sehingga mereka tidak bisa tidur selama berhari-hari, melakukan waterboarding pada tahanan, atau menahan pria di dalam kotak kecil di mana mereka tidak bisa duduk dengan benar. Organisasi yang bernama Pengacara Demokratik Eropa menulis bahwa teknisi interogasi yang bekerja di fasilitas Guantanamo kadang-kadang membawa pria dan menutup mata serta telinga mereka. Mereka kemudian akan memasangkan sarung tangan tebal pada tangan tahanan dan mengikat kaki mereka. Jenis deprivasi sensorik seperti ini disebut sebagai penyiksaan putih, tetapi terdengar lebih seperti penyiksaan gelap. Namun hasil akhirnya tetap sama.
tahanan mulai kehilangan akal sehatnya. Hal serupa juga terjadi di penjara Abu Ghraib di Irak, dan dunia mengetahuinya setelah serangkaian foto dirilis. Tentara Amerika Serikat kadang-kadang akan mendandani para pria dengan baju terusan, mengikat mereka, menutup mulut mereka dengan masker, serta menutup mata dan telinga mereka. Akibat dari penyiksaan itu selalu membuat indera para tahanan mati rasa, sampai-sampai mereka mulai kehilangan kewarasan secara mental. Namun Inggris sudah melakukan hal serupa jauh sebelum itu terjadi di Irak. Pada tahun 70-an, orang-orang yang dicurigai terlibat dengan tentara Republik Irlandia diambil dari rumah mereka atau dari jalanan tanpa diadili. Mereka kemudian dibawa ke pusat interogasi rahasia dan dipaksa menjalani sesuatu yang disebut 5 teknik. Teknik-teknik itu adalah penutupan kepala, dipaksa berdiri menghadap dinding, perampasan tidur, diperdengarkan kebisingan, dan perampasan makanan serta minuman. Ketika para pria itu berada di sel mereka diborgol dan ditutup kepalanya. Jadi mereka benar-benar berada dalam kegelapan sepanjang waktu. Untuk memperburuk keadaan, pihak Inggris terus-menerus memutar rekaman suara desisan atau yang disebut sebagai semacam derau putih. Para tahanan kadang-kadang bisa ditendang di selangkangan, bahkan tanpa tahu ada seseorang yang masuk ke sel mereka. Hal ini menciptakan stres yang terus-menerus dan ketidakmampuan untuk tidur. Apa tujuan dari deprivasi sensorik ini? Tujuannya adalah untuk menimbulkan depresi yang paling parah, kecemasan yang melumpuhkan, dan setelah beberapa waktu, halusinasi bahkan sampai kehilangan kesadaran. Orang Inggris juga menggunakannya dalam Perang Irak dan membawanya ke Amerika Serikat, Israel, dan Brasil. Bagaimana negara-negara bisa lolos dari hal ini? Mereka bilang ini bukan benar-benar penyiksaan, tapi lebih kepada interogasi yang ditingkatkan, sesuatu yang sudah dikritik oleh kelompok hak asasi manusia selama bertahun-tahun. Di Venezuela, pihak berwenang punya cara unik sendiri dalam melakukan penyiksaan putih. Di bawah sebuah gedung di kota Caracas, ada tempat yang disebut La Tumba atau makam dalam bahasa Inggris. Di sana, para tahanan ditempatkan di sel-sel kecil yang dicat putih. Mereka tidak diizinkan berinteraksi dengan penjaga atau tahanan lain, dan mereka tidak bisa mendengar suara apapun. Sepanjang siang dan malam, cahaya terang menyala di dalam sel mereka. Jadi setelah beberapa waktu, para tahanan tidak tahu lagi waktu saat itu. Tidak mengherankan ada laporan bahwa beberapa dari mereka mencoba bunuh diri. Yang lain mungkin mengalami muntah, diare, atau halusinasi. Seorang ibu dari narapidana mengatakan kepada media, dia dikubur hidup-hidup, praktis hanya menunggu kematian. Bisakah kamu bertahan dari penyiksaan putih? Kami meragukannya. Kami meragukan siapapun bisa melewati penyiksaan putih tanpa jatuh ke dalam kegilaan. Human Rights Watch berbicara dengan mantan narapidana dari tempat yang disebut Penjara 59 di Iran. Naradana itu telah melihat sel isolasi dan mengatakan hal ini tentangnya. Saya tidak bisa membayangkan menghabiskan 1 malam di sel isolasi itu tanpa kehilangan akal sehat saya. Dan ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di ruangan putih itu, tapi juga apa yang terjadi setelah kamu keluar. Seperti yang dikatakan seorang mantan tahanan di Iran, saya masuk sebagai satu orang dan keluar sebagai orang yang berbeda. Cobalah untuk menempatkan diri Anda dalam posisi ini sejenak. Anda adalah seorang raja di Inggris abad ke-9 pada masa abad pertengahan, dan Anda telah diserang serta dikuasai oleh gerombolan Viking yang sangat menakutkan yang datang untuk membunuh dan menjarah dalam urutan itu. Anda telah diberitahu bahwa Anda akan dieksekusi, dan sekarang Anda menunggu di semacam tenda, bertanya-tanya bagaimana semua itu akan terjadi. Biasanya di wilayah Anda sendiri, para pelanggar akan dibawa ke tempat pemancungan. Anda berpikir, baiklah ini akan berlangsung cepat dan tanpa rasa sakit. Saya akan berdoa dan semuanya selesai. Saya seorang martir, sorga akan memperlakukan saya dengan baik. Tapi Anda meremehkan kekejaman dan kreativitas brutal musuh Anda. Segera Anda mengetahui bahwa tulang rusuk dan paru-paru Anda akan ditarik keluar melalui punggung untuk diubah menjadi semacam makhluk bersayap. Sial, itu bakal mengerikan pikir Anda. Dan itulah Blood Eagle singkatnya. Tapi kita akan menambahkan sedikit lagi pada deskripsi prosedur eksekusi Viking yang kejam ini. Pertama, orang tersebut dibaringkan dengan dada menghadap ke bawah dan punggung menghadap ke atas. Mungkin jika korban tidak diberitahu apa yang akan terjadi, mereka mungkin mengira akan dipenggal kepalanya, seperti kebiasaan di Inggris Anglo-Saxon. Kita tidak bisa yakin apakah mereka diberitahu atau tidak, karena tidak ada dalam literatur Viking yang menyebutkan hal itu. Kita juga berasumsi bahwa mereka ditahan oleh beberapa orang atau diikat. Bagian-bagian ini tidak ada dalam teks-teks kuno. Jadi orang tersebut berbaring tengkurap, menunggu. Bentuk eksekusi ini adalah semacam ritual. Jadi tidak diragukan lagi, itu akan dilakukan di tempat khusus dan disaksikan oleh banyak pria Viking. Korban yang telanjang kemudian didatangi oleh algojo dengan pisau yang sangat tajam
atau sesuatu yang lebih besar seperti kapak. Dalam beberapa kasus, dia mungkin akan diukirkan gambar elang di kulitnya. Ini hanyalah hidangan pembuka. Dengan pisau itu, dia kemudian merobek daging di punggung pria tersebut dengan kekuatan begitu besar hingga benar-benar memutuskan tulang rusuknya. Tulang-tulang rusuk itu kemudian ditarik dan direntangkan keluar seperti sayap. Bagian puncaknya adalah ketika paru-paru pria itu ditarik melalui punggungnya dan dibungkuskan di atas sayap tulang rusuk tersebut. Prosedur ini dimaksudkan untuk memberikan kesan seperti sayap burung. Itulah sebabnya disebut Blood Eagle. Kedengarannya terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Jadi, bagaimana kita tahu bahwa ini benar-benar pernah terjadi? Nah, selama zaman Viking, mereka memiliki para penyair, seperti banyak budaya kuno lainnya saat itu. Ini disebut puisi skaldik. Puisi-puisi ini kemudian menjadi bagian dari saga, yaitu cerita-cerita yang merinci hal-hal seperti invasi Viking, legenda para raja besar, pertempuran berdarah, dan sebagainya. Beberapa dari cerita-cerita ini masih bertahan dan telah diterjemahkan. Ada sebuah cerita yang disebut Saga Orkney. Dan ini merinci kisah-kisah seorang pria bernama Harald pertama, si rambut indah, yang dikatakan sebagai raja pertama Norwegia. Dia dianggap sebagai penguasa ketika bangsa Viking mengambil alih pulau-pulau utara Orkney dan Shetland. Jika kamu tidak tahu di mana letaknya, dan kami tidak berharap sebagian besar dari kalian tahu, pulau-pulau itu berada di utara Skotlandia, tetapi merupakan kumpulan pulau yang tidak berada di daratan utama. Jika kamu belum tahu, sekelompok pulau disebut kepulauan. Lihat, kami tidak hanya membahas tentang darah dan kekerasan. Saga ini juga menceritakan kehidupan di pulau-pulau tersebut. Beberapa ahli mungkin mempertanyakan apakah yang ditulis benar-benar terjadi, karena saga ini ditulis bertahun-tahun setelah Raja Harald hidup. Saga ini ditulis pada abad ke-13, padahal bangsa Viking sudah ada sejak abad ke-9. Mungkin detailnya diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Pokoknya, untuk mempersingkat cerita, salah satu putra prajurit Harald yang bernama Halfdan Longleg dieksekusi karena terlibat dalam perebutan kekuasaan yang menyebabkan kematian seorang bangsawan Viking dan 60 orang lainnya. Ia melakukan ini bersama saudaranya. Saudaranya itu diasingkan dari Orkney, tapi dalang dari operasi tersebut tidak seberuntung itu. Putra bangsawan yang terbunuh itu membalas dendam dan menuntut agar Blood Eagle dilakukan pada Halfdan Longleg sebagai persembahan untuk Dewa Odin. Begitulah ini diterjemahkan. Earl Einar mendatangi Halfdan dan melakukan Blood Eagle di punggungnya dengan cara menusukkan pedangnya ke dada dekat tulang belakang dan memotong semua tulang rusuk hingga ke pinggang, lalu menarik keluar paru-parunya. Dan itulah kematian Halfdan. Itu kasus pertama. Kasus kedua melibatkan seorang pejuang Viking yang tangguh bernama Ivar si tanpa tulang, yang konon merupakan putra pahlawan Norse Ragnar Lothbrok. Mengapa tanpa tulang? Mungkin Anda bertanya-tanya. Dan para sejarawan juga bertanya-tanya hal yang sama. Beberapa orang berpikir dia sebenarnya tidak benar-benar tanpa tulang, tetapi kejantanan atau alat vitalnya tidak berfungsi dengan baik. Apa yang kurang secara fisik, ia tutupi dengan kecerdasan, karena konon ia adalah seorang ahli taktik yang luar biasa dalam pertempuran. Ini adalah masa ketika bangsa Viking menguasai sebagian besar wilayah Inggris Anglo-Saxon. Dan kisah ini dijelaskan secara rinci dalam saga berjudul Kisah Putra-Putra Ragnar. Kisah ini menggambarkan apa yang terjadi dengan Raja Aela dari Northumbria pada abad ke-9. Itu adalah wilayah Inggris Utara. Raja Aela mengetahui tentang invasi besar yang akan dilakukan oleh Ragnar Lothbrok. Ada berbagai versi tentang apa yang dia lakukan dan bagaimana dia meninggal, tetapi salah satu versinya, spoiler alert, jika Anda belum selesai menonton serial Vikings, tutup telinga Anda. Sekarang dia ditangkap oleh Raja Aela dan dilemparkan ke dalam lubang ular. Di sana dia tewas. Ivar si tak bertulang terlalu cerdas untuk menyerang Inggris Utara ketika pasukan di sana sangat kuat. Dia menunggu waktu yang tepat. Sebenarnya dia tetap tinggal di Inggris, tetapi meminta sesuatu yang disebut Wergild kepada Raja Aela, yaitu semacam kompensasi atas nyawa seseorang, dalam hal ini ayahnya. Dia mengatakan kepada Aela bahwa yang dia inginkan hanyalah kulit sapi, dan dia hanya akan mengambil tanah yang bisa dia kelilingi dengan kulit itu. Dalam istilah modern, Aela mungkin berpikir betapa bodohnya dia. Tapi Ivar yang cerdas memotong kulit itu menjadi tali yang sangat tipis dan membentangkannya mengelilingi area yang luas. Dia berkata ini akan menjadi kota baru dan kota itu diyakini adalah York di Inggris Utara. Ivar kemudian berhasil membuat semua kepala suku di wilayah itu berpihak padanya. Sekarang dia memiliki pasukan yang kuat dan memutuskan sudah waktunya menyerang seluruh Inggris dan membalas dendam pada Aela. Banyak orang Inggris Utara bersumpah setia kepada Ivar karena mereka menghormatinya, yang terdengar agak seperti propaganda Norse. Semua ini berakhir dengan Aela ditangkap dan Ivar menjadi Raja Inggris Timur Laut. Saudara-saudaranya pada dasarnya melakukan ziarah sambil mengamuk di Inggris dan seluruh Eropa.
Sementara itu, Aela akan mendapatkan hukuman Blood Eagle yang ditakuti. Dan dalam sebuah puisi abad ke-11, beginilah kejadiannya dalam terjemahan. Dan Ivar yang tinggal di York mengukir punggung Aela membentuk elang. Itu adalah deskripsi kejadian yang cukup cocok untuk keluarga, karena kita juga punya deskripsi lain jika haus darahmu belum terpuaskan. Begini ceritanya. Mereka membuat Blood Eagle diukir di punggung Aela, dan mereka memotong semua tulang rusuk dari tulang belakang, lalu mereka mencabut paru-parunya. Oke, jadi apakah semua ini benar-benar terjadi? Ya, siapa yang tahu? Karena sejarawan manapun yang memberitahumu bahwa itu benar atau tidak benar, juga tidak bisa benar-benar yakin. Mereka tidak ada di sana. Beberapa ahli mengatakan bahwa penyair Norse seperti penyair modern bersifat samar, menggunakan simbolisme, dan jadi tidak selalu harfiah. Mengatakan bahwa pada abad ke-12, seorang penyair Denmark bernama Saxo Grammaticus juga menulis tentang orang-orang yang dipotong-potong dan diubah menjadi elang. Jadi sepertinya memang ada tema yang sama di masa-masa kelam itu. Dalam catatan itu, bangsa Viking membawa ritual tersebut selangkah lebih jauh dan menuangkan garam ke dalam tubuh yang terbuka. Beberapa orang mengatakan itu mungkin pernah terjadi, dan yang lain tampaknya berpikir bahwa banyak yang hilang dalam terjemahan selama bertahun-tahun. Lihat, para penulis saga menulis hal-hal itu ratusan tahun setelah kejadian aslinya. Seperti yang kamu tahu sendiri, segala sesuatu cenderung dibesar-besarkan seiring berjalannya waktu. Apa yang awalnya hanya seseorang mendorong orang lain di stasiun kereta, pada akhir minggu bisa berubah menjadi perkelahian berdarah di mana seseorang kehilangan gigi dan mata. Seorang pahlawan juga bisa muncul dari kekacauan itu. Apakah cerita-cerita tentang kekerasan Viking itu dilebih-lebihkan karena orang-orang mengagumi mereka sehingga memperbesar keganasan para Viking? Atau apakah cerita itu memang akurat? Kita memang tidak tahu, tapi faktanya Blood Eagle memang sempat beberapa kali dibicarakan. Para ahli masih belum sepakat sampai hari ini, tapi demi kepentingan acara ini, kami tidak akan meminta Anda membiarkan fakta menghalangi kisah yang menarik. Dalam hal keadilan, Kekaisaran Persia kuno bisa dibilang keras tapi adil. Kode kriminal mereka mencakup prinsip lex talionis, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pelanggaran ringan biasanya dihukum dengan denda. Anda mungkin akan dicap karena fitnah, dan untuk kejahatan terburuk, Anda akan mendapat hukuman mati. Kadang-kadang ada aturan 2 kali pelanggaran. Artinya seseorang tidak akan dieksekusi untuk pelanggaran pertamanya. Jadi di sanalah Anda berada di Persia kuno sudah 2 kali melakukan pelanggaran. Anda bertanya-tanya bagaimana hukuman mati akan dijatuhkan. Apakah akan dengan cara dibuat mati lemas dengan abu mungkin? Atau mungkin dengan cara dituangi emas cair ke tenggorokan Anda, seperti yang mungkin terjadi pada Kaisar Romawi Valerian. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih buruk. Tapi hari ini kami pikir kami punya hukuman Persia yang paling brutal dari semuanya. Meskipun bangsa Persia kuno memang memiliki hukum yang ketat terkait masalah keadilan, seperti yang sudah kami katakan, terkadang itu tidak menghentikan mereka untuk menjadi sangat brutal. Kami akan memberikan beberapa contoh lagi sebelum kita sampai pada hukuman terburuk dari semuanya. Ambil contoh kematian seorang hakim Persia bernama Sisamnes. Dikatakan bahwa dia korup dan Raja Kambises kedua dari Persia yang memerintah dari tahun 530 sebelum Masehi hingga 522 sebelum Masehi ingin menjadikannya sebagai contoh untuk memperingatkan orang lain yang mungkin berpikir untuk melakukan korupsi di peradilan. Dikatakan bahwa hakim tersebut dikuliti dari kepala hingga kaki, lalu kulitnya digunakan untuk membuat sebuah kursi. Menurut cerita, siapapun yang diangkat sebagai hakim setelah itu harus duduk di kursi tersebut untuk beberapa waktu, agar mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka korup. Kamu bisa melihat tontonan mengerikan ini dalam lukisan penangkapan Sisamnes dan pengulitan Sisamnes. Lalu ada kisah tentang Kores Agung. Tertulis bahwa istrinya menjadi sangat tidak senang dengan salah satu kasimnya. Begitu tidak senangnya sampai dia memerintahkan agar kasim itu dibunuh 3 kali. Ini disebut kematian 3 kali. Konon, pertama matanya dicabut dari kepalanya, tapi kemudian dia dirawat sampai sembuh. Yang kedua, dia dikuliti, tapi sekali lagi dia dirawat agar tidak mati. Kami membayangkan dia tidak benar-benar dikuliti seluruhnya, karena itu pasti menyebabkan kematian. Ketika dia sudah membaik, lalu dia disalibkan dan eksekusi itu pun tuntas. Namun, harus kami katakan bahwa ada banyak versi dari kisah ini. Untuk saat ini, kita akan berpegang pada yang satu ini dulu. Jadi, dengan mengingat 2 eksekusi ini, mungkinkah ada yang lebih buruk lagi? Nah, sekarang kita harus melihat kisah seorang pria bernama Mithridates. Dia adalah seorang prajurit muda Persia yang dihukum mati pada tahun 401 sebelum Masehi. Dikatakan bahwa pria ini secara tidak sengaja membunuh Cyrus muda.
pemberontak yang berniat membunuh kakak laki-lakinya, Arsakes, agar bisa mewarisi tahta. Ribuan orang di pihak Cyrus tewas saat peristiwa ini memuncak dalam pertempuran Cunaksa. Pasukan Cyrus berhasil unggul setelah menyerang pasukan Artaxerxes. Semuanya berjalan lancar. Tahta sudah di depan matanya. Cyrus kemudian menyerang pengawal pribadi kakaknya dan kemudian tiba-tiba sebuah tombak mengenai dirinya dan langsung membunuhnya di tempat. Ini adalah kemunduran besar bagi para pemberontak dan mereka semua mundur. Calon raja mereka telah tewas. Semuanya sudah berakhir. Kita tahu ini karena kisah tersebut dicatat oleh penulis biografi Yunani Plutarkos dalam esainya yang berjudul Kehidupan Artaxerxes. Penulis Yunani lainnya bernama Ctesias menceritakan kepada Plutarkos tentang nasib pria yang secara tidak sengaja membunuh Kiros dengan tombak itu. Seperti yang Anda tahu, namanya adalah Mithridates. Bisa dimengerti bahwa beberapa orang mungkin agak kesal dengan Mithridates. Hanya hukuman yang paling berat yang pantas. Dan disinilah skafisme digunakan. Beginilah Plutark menggambarkan jenis hukuman mati yang sangat tidak biasa ini. Kami akan menguraikannya kembali karena bahasanya sudah agak kuno sekarang. Jadi dua perahu dengan ukuran yang sama diletakkan satu di atas yang lain dan dipaku bersama. Hasilnya semacam peti mati yang mengapung. Lubang-lubang dibuat di perahu agar tahanan bisa diikat di dalamnya dengan tangan, kaki, dan kepala menjulur keluar. Sampai di sini semuanya masih baik-baik saja. Dia mengapung dan kepalanya menjulur keluar. Dia mulai merasa sangat panas. Dia dibiarkan di sana dengan matahari terik menyinari wajahnya. Tubuhnya terasa sangat panas di dalam peti mati yang mengapung itu. Lalu mereka memaksa Mithridates untuk meminum susu dan madu dan dalam porsi yang cukup besar juga. Mereka juga melumuri wajahnya dengan cairan itu. Tak lama kemudian, wajah Mithridates yang dilumuri madu itu dipenuhi lalat yang berpesta di atas dirinya dan madu tersebut. Dia kemudian dipaksa makan dan minum lebih banyak lagi sampai perutnya membuncit dan dia menghasilkan tumpukan kotoran yang cukup banyak. Pada titik ini, seperti yang dikatakan Plutark, binatang melata dan hama bermunculan dari kebusukan dan kerusakan kotoran itu. Makhluk-makhluk ini masuk ke dalam usus Mithridates, sementara dagingnya juga perlahan-lahan dimakan dari luar. Penggerogotan perlahan oleh serangga dan hama ini katanya berlangsung selama 17 hari. Pada saat itu Mithridates muda yang malang dengan luka tombak yang buruk dimakan hidup-hidup. Ada deskripsi lain tentang hal ini oleh seorang penulis kronik Bizantium abad ke-12 bernama Jonas Zonaris. Ceritanya sebenarnya sama, tapi dia sedikit membumbui kisah itu. Ini adalah kesimpulannya kata demi kata dalam terjemahan. Lalat, tawon, dan lebah yang tertarik oleh manisnya hinggap di wajahnya dan semua bagian tubuhnya yang menonjol keluar dari perahu dan dengan kejam menyiksa serta menyengat pria malang itu. Selain itu, perutnya yang membuncit karena susu dan madu mengeluarkan kotoran cair dan kotoran ini membusuk sehingga menimbulkan kawanan cacing, baik cacing usus maupun berbagai jenis lainnya. Dengan demikian, korban yang terbaring di perahu, dagingnya membusuk dalam kotorannya sendiri dan dimakan cacing, mati secara perlahan dan mengerikan. Tapi apakah hanya itu? Hanya satu kasus skafisme sepanjang sejarah. Nah, sepertinya satu-satunya kasus yang selalu dibicarakan orang adalah yang baru saja kita jelaskan. Meskipun sebagian besar sumber menyebut skafisme sebagai bentuk hukuman kuno, seolah-olah itu terjadi berulang kali. Kami memang menemukan kutipan dari sebuah buku berjudul Sejarah Kesyahidan Kristen. Dan di buku itu tertulis bahwa seorang uskup bernama Mark Marcus pada tahun 363 Masehi menghancurkan sebuah kuil pagan lalu mendirikan sebuah gereja. Hal ini tidak diterima dengan baik oleh Kaisar Romawi Julian sang murtad. Tertulis bahwa sebagai hukuman dia menangkap Markus dan menggantungnya di dalam sebuah keranjang, lalu membiarkannya di sana untuk dimakan oleh serangga. Tapi ini sepertinya lebih seperti kasus mati karena panas matahari daripada skafisme yang benar-benar kejam. Sebenarnya ada cukup banyak perdebatan tentang skafisme di halaman Wikitalk, dengan beberapa editor mempertanyakan kebenaran Plutarkus dan meminta sumber lain. Plutarkus memang menulis kisah tentang skafisme itu, tapi beberapa sejarawan percaya dia mungkin melakukannya untuk menggambarkan bangsa Persia sebagai pihak yang jahat dan membuat budayanya sendiri terlihat lebih baik. Kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang terjadi pada Mithridates. Tapi saat ini, itulah cerita yang paling banyak dipercaya. Mungkin dia satu-satunya orang yang benar-benar mengalami skafisme sepenuhnya. Atau mungkin Plutarkus hanyalah penyebar berita palsu di zaman kuno.